ke konektor baterai. Tegangannya berapa? Tegangan fiber ke konektor baterai harus mengikuti standar UVLO. Oke, sebentar. Under voltage lockout-nya di angka 3,6. Harus di atas DDLO, deep discharge lockout. Kalau dia masuk ke state DDLO atau di bawah tegangan yang diperbolehkan, DDLO-nya katakanlah 2 volt. Jadi kalau baterai beda potensial antara kutub positif dan negatifnya diukur pakai avometer atau alat apapun voltmeter, ternyata di bawah 2 volt, kalau itu disampaikan ke handphone atau ke mesin kita, maka dia di bawah DDLO, dicas itu tidak mau. Sepakat ya? Sepakat. Itu di bawah DDLO. Kalau kita ngomongkan untuk nyalakan handphone, ya pasti harus di atas 2 volt, harus di atas DDLO, bahkan harus di atas UVLO. UVLO-nya berapa? Under voltage lockout-nya 3,6. Oke. Batas atasnya memang sekarang agak ada goyang karena ada yang 2 baterai ya. Tapi sebetulnya itu di BMS kok ada baterai management system. Mau baterainya awalnya 7,2 volt, nanti setelah masuk ke IC BMS-nya pasti diatur tegangannya sama, masih menggunakan teori yang sama. Jadi OVP-nya, overvoltage protection-nya di angka 4,2 volt. Jadi kalau ada tanya, Pak, baterai yang disampaikan tegangan berapa? 3,6 sampai 4,2. Sepakat ya? Ya. Itu tegangan fiber. Jadi kalau ada power supply atau alat apapun untuk mensupply gantikan baterai, ya kita settingnya 3,6 atau sampai 4,2 fiber. Saat dimasukkan ke konektor ke rangkaian kita melalui rangkaiannya fiber, tidak ada LDO atau SMPS yang bekerja kecuali spesial LDO 2 ekor. Yang pertama namanya adalah VRTC, tegangan real time clock. VRTC langsung bilang Pak, diukur harus ada tegangan VRTC. Dulu tegangan ini tinggi 2,8, 1,8, sekarang kecil. VRTC-nya kecil. Dia nanti masuk ke rangkaian untuk RTC di IC Power Management baru di buffer, baru dinaikkan. Reference clock-nya baru dari kristal osilator 32,78 kHz. Oke, tapi harus ada tegangan namanya VRTC. Nggak usah tekan on off, ini sudah ada. Fiber masuk, tegangan ini sudah ada. Tegangan VRTC, tegangannya untuk clock RTC 32 kHz atau 32,78 kHz. Oke. Yang kedua adalah regulator, spesial regulator untuk keperluan signaling power on off atau on off button atau power key. Power key itu tidak dipikirkan secara analog karena power key itu nanti akan dimanfaatkan secara digital. Tidak perlu ini dipikirkan berapa voltnya, itu jadi penting karena di setiap handphone tegangan power key-nya ada banyak kemungkinan berbeda. Pak, ini kok cuma 1,2 Pak? Kalau di tipe yang lain bisa 3,0. Nggak usah dipikir karena nggak penting besar tegangannya dan setiap platform mungkin berbeda. Yang dipikirkan adalah ini dimanfaatkan secara digital 1 atau 0. Saat fiber masuk dia harus 1. Ini umum. Beberapa Samsung case berbeda, tapi kita umum saja. Fiber masuk nggak usah diapa-apakan. Rangkaian kita ini kalau di tombol on off-nya harus ada tegangan. Betul ya? Tegangannya bukan 1 volt, tapi 1 itu berarti ada, 0 berarti tidak ada. Sepakat ya? Dan itu harus dinolkan. Jadi bukan dikonversikan istilahnya, tapi dinolkan. Jadi dihubungkan dengan apa? Rangkaian 0 di dalam mesin handphone kita. Ground. Digroundkan supaya tadinya 1 jadi 0. Signalnya tadi itu true jadi false. Pada waktu signalnya false,
maka dengan pola inverter di dalam power management unit akan jadi perintah untuk LDO dan SMPS mulai bekerja. Sepertinya ini, apakah LDO kamera butuh bekerja saat itu? Enggak. Dimana kita tahu kadang-kadang LDO untuk kamera, entah itu kamera analog 2,8 nya atau IO nya kamera, tegangan kamera digitalnya MD yang 1,8 nya, atau ada beberapa yang membutuhkan 1,2 volt 48 megapiksel, ya kan, 36 megapiksel mungkin butuh yang 1,2 volt sekalian, tapi tegangannya itu baru keluar kalau menu kamera dinya. Jadi urusan kita jangan ngabsen dari IC power yang LDO nya bisa jadi 28 atau 30, jangan diabsen semua Pak. Atau beberapa IC power bisa jadi output LDO di IC powernya handphone tipe itu bisa 40 Pak, nggak usah diukur semua. Misalnya dengan ada banyak waktu pun sayang, karena pasti bingung, karena ada beberapa LDO yang ternyata di tahapan booting tadi itu tidak keluar. On off ditekan, LDO dan SMPS yang bekerja itu tidak semua. Sepakat? Jadi jangan ngukur ya, yang semuanya outputnya isi power diabseni satu-satu, tegangan VCAM diabseni, tegangan SD card diabseni, nggak usah. Fokus sama kebutuhannya. Jadi apa tegangannya nanti harusnya diabsen Pak kalau kita bicara tentang skema. Nanti Pak Iwan juga akan bawakan untuk skema sama untuk yang dua ya. Pemanfaatannya gimana untuk case ini? Bisa kita fokus sama tegangan-tegangan yang dibutuhkan oleh CPU, RAM sama storage. Storage-nya bisa ya